Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian, kemudian pelaksanaan dari Jambore GTK Hebat, dan sudah membahas tentang salah satu kategori, yaitu kategori GTK inovatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kategori GTK dedikatif. Agar lebih jelas, maka simak video ini sampai selesai ya. Nah, baik, pada kategori GTK dedikatif di tahun 2024 ini ada sedikit perbedaan dengan kategori GTK dedikatif tahun 2023 kemarin. Untuk tahun 2023, GTK dedikatif ini dikhususkan untuk guru-guru atau kepala sekolah yang berada di daerah 3T. Namun di tahun 2024 ini untuk GTK dedikatif bukan hanya menyasar untuk guru-guru atau kepala sekolah yang ada di 3T, tapi juga daerah-daerah yang di luar dari 3T. Nah, seperti apa sih ketentuan untuk kategori GTK dedikatif ini? Langsung saja, untuk kategori GTK dedikatif itu terdiri dari 16 kategori. Di bagian Direktorat Guru PAUD dan Dikmas itu terdiri dari guru TK dan juga pendidik PAUD, baik itu yang KB, TPA maupun SPS. Sedangkan untuk Direktorat Guru Dikdas itu terdiri dari guru SD dan guru SMP. Untuk Direktorat Guru Dikmensus itu terdiri dari guru SMA, guru SMK dan juga guru SLB. Sedangkan untuk Direktorat KSPSTK itu terdiri dari kepala TK, kepala satuan PAUD, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, kepala SMK, kepala SLB, pengawas Dikdas dari tingkat TK, SD, SMP, dan yang terakhir pengawas Dikmensus dari jenjang SMA, SMK maupun SLB. Jadi total untuk kategori dedikatif itu ada 16 kategori. Sedangkan untuk GTK inovatif kemarin itu ada 24 kategori. Nah, untuk topik dari GTK dedikatif itu terdiri dari yang pertama dari Direktorat Guru PAUD Dikmas. Topiknya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kemudian asesmen pembelajaran atau alat permainan edukatif atau AP untuk guru TK dan pendidik PAUD. Sedangkan untuk Direktorat Guru Dikdas dan Direktorat Guru Dikmensus itu topiknya sama dengan yang GTK inovatif, terdiri dari 3. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan juga asesmen pembelajaran. Sedangkan untuk Direktorat KSPSTK, untuk yang kepala sekolah, topiknya bisa kepemimpinan pembelajaran, perencanaan berbasis data, prestasi sekolah, pendampingan dan pembinaan pembelajaran, dan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Sedangkan untuk pengawas sekolah itu hanya ada 2 topik, yaitu topik pendampingan dan pembinaan pembelajaran dan topik pengibasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Untuk persyaratan peserta di kategori GTK dedikatif, yang pertama dari segi pengalaman kerja, guru pendidik PAUD pada KB, TPA, satuan PAUD sejenis atau pamong belajar saat ini aktif bekerja dengan minimal 1 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pindescan surat keterangan dari pimpinan unit kerja atau lembaga dan sudah terdata di Dapodik. Sedangkan untuk kepala sekolah, kepala TK, pengawas sekolah, dan penilik saat ini aktif bekerja dengan penugasan minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan hasil pindai surat keputusan dari pimpinan unit kerja atau lembaga. Untuk kepala satuan PAUD yang saat ini aktif bekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pindai surat keterangan dari pimpinan unit kerja atau lembaga yang sudah terdata di Dapodik, bukan berstatus sebagai guru, dan juga SK penugasan. Kemudian untuk pendidikan terakhir dan atau pendidikan dan pelatihan atau diklat, untuk guru pendidikan PAUD
pendidik PAUD, pamong belajar, kepala TK, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik yang memiliki pendidikan terakhir minimal S1 atau D4 dan dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir. Kemudian untuk kepala satuan PAUD yang memiliki pendidikan terakhir minimal SMA dan dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir. Untuk pendidik PAUD pada KB, TPA, satuan PAUD sejenis yang memiliki pendidikan terakhir minimal SMA dan sudah pernah mengikuti diklat berjenjang yang dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir dan sertifikat diklat berjenjang. Jadi selain ijazah juga harus disertai dengan sertifikat diklat berjenjang jika memang sudah mengikuti diklat berjenjang. Kemudian yang ketiga, aktif bertugas dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan hasil pindai surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, untuk format dari surat keterangan ini sudah disediakan, tinggal kita unggah dan kita isi data dengan data diri kita. Kemudian yang keempat, sama dengan yang inovatif kemarin, peserta yang sudah terpilih sebagai 10 terbaik tingkat nasional pada penghargaan GTK tahun 2022 dan 5 terbaik tingkat nasional pada penghargaan GTK tahun 2023 tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Jambore. Kemudian peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori saja. Untuk konten portofolio di kategori GTK dedikatif itu sama dengan yang GTK inovatif kemarin. Untuk portofolionya terdiri dari naskah, video, dan bukti pendukung. Pada kategori penghargaan GTK dedikatif, portofolio yang dikirim dan dinilai berupa naskah dan video yang memuat minimal satu konten karya praktik baik yang sudah diimplementasikan dan didiseminasikan kepada pihak lainnya. Jadi selain sudah kita memang terapkan di dalam kelas atau di sekolah, juga sudah pernah kita bagikan, baik itu dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah, ataupun kita bagikan di luar sekolah kita, misalkan di KKG, MGMP, atau komunitas belajar antar sekolah yang ada di luar sekolah kita, ataupun bisa kita bagikan melalui mode daring, baik itu yang di PMM ataupun di luar PMM. Terus untuk ketentuan penyusunan portofolio adalah sebagai berikut. Ini masih sama dengan yang kemarin. Untuk naskah itu pastikan hasil karya kita sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain. Panjang naskah minimal 1500 kata dan maksimal 2000 kata atau terdiri dari 6 sampai 8 halaman. Tidak boleh lebih dari 8 halaman. Naskah meliputi bagian identitas. Identitas ini terdiri dari judul, nama lengkap, sekolah, surel atau email. Jangan ditambahkan dengan identitas yang lain. Cukup memuat 4 identitas ini saja agar tidak melebihi panjang naskah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian selain bagian identitas ada juga pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas. Untuk naskah itu diketik dalam format Word dengan layout kertas berukuran A4, jarak dari tepi kertas dari kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 5 cm, dan bawah 3 cm. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pt dan jarak antar baris atau spasinya 1,5. Kemudian naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Untuk substansi yang disajikan di dalam naskah itu harus memuat alur start. Start itu terdiri dari situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik baik ini penting, dan atau apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini. Kemudian tantangan terkait apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik tersebut, dan atau siapa saja yang terlibat. Aksi itu sinopsis konten video. Berarti di dalam video itu memuat aksi kita yang kita narasikan di dalam naskah. Terkait langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan atau bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, dan atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Kemudian untuk refleksi itu terkait hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, serta mengapa. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan atau apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut.
Sedangkan untuk konten portofolio di bagian video praktik baik, ini berisi praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pengibasan, pengelolaan satuan pendidikan, perpustakaan, dan laboratorium sekolah yang inovatif dan inspiratif dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena ini kategori GTK dedikatif, dan untuk kategori GTK dedikatif ini tidak ada tenaga perpus, laboratorium maupun administrasi, maka video yang kita buat nanti berhubungan dengan pembelajaran ataupun kepemimpinan pembelajaran sesuai dengan topik yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, porno aksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Untuk durasinya 5-10 menit dan tidak menggunakan musik latar atau background. Untuk berikutnya, tautan dari link video yang ada di YouTube jika kita menguploadnya di YouTube ataupun ketika kita menyimpannya di Google Drive. Nah, untuk Google Drive itu pastikan settingannya bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian untuk dokumen pendukung, ini dokumen yang membuktikan bahwa karya praktik baik sudah diimplementasikan dan didiseminasikan kepada pihak lain. Dokumennya dapat berupa sertifikat penghargaan atau surat keterangan, bisa berupa piagam, bisa berupa hak cipta, bisa berupa diseminasi kepada rekan sejawat atau diseminasi antar kelompok, seminar regional, seminar nasional, seminar internasional yang dibuktikan dengan surat keterangan dokumentasi atau sertifikat pemateri atau sertifikat narasumber. Kemudian untuk publikasi, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional maupun artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, atau karya kita sudah termuat di majalah nasional, buku, media elektronik seperti YouTube, Instagram, Facebook. Artinya kita sudah membagikan karya kita di media sosial yang dibuktikan dengan LOA atau dokumentasi lainnya. Untuk yang di media sosial, dokumentasinya bisa berupa link atau bisa berupa hasil screenshot, ya. Nah, selanjutnya ke tahap penilaian. Ini masih sama dengan yang GTK inovatif kemarin. Untuk GTK dedikatif itu penilaiannya dilakukan di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional. Proses penilaian dimulai dari penilaian administrasi, penilaian substansi, penilaian kelayakan, dan penilaian presentasi dan wawancara. Untuk penilaian administrasi itu dilakukan oleh BBGP atau BGP dari provinsi masing-masing terhadap kelengkapan semua video dan portofolio sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan. Komponen yang dinilai adalah kelengkapan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, surat keputusan pengangkatan, kemudian ijazah terakhir, surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung. Kemudian yang D, surat pernyataan bahwa karya praktik baik bersifat asli atau original, tidak ada unsur sara, perundungan, porno aksi, dan pornografi. Kemudian portofolio terdiri dari naskah, video, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian untuk penilaian substansi praktik baik, kita bisa lanjut ke penilaian substansi kalau penilaian administrasinya lolos dan dianggap sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi pastikan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah ditentukan dan pastikan itu mudah terbaca dan terlihat dengan jelas oleh tim panitia dari BBGP atau BGP provinsi. Untuk penilaian substansi praktik baik itu dilakukan bagi peserta yang telah lolos penilaian administrasi. Penilaian tahap ini di tingkat provinsi dilakukan oleh tim penilai substansi tingkat provinsi di BBGP atau BGP dari provinsi masing-masing. Aspek penilaian substansi meliputi naskah, video, dan dokumen pendukung lainnya untuk semua kategori. Nah, selanjutnya kita akan melihat aspek dan bobot penilaian substansi praktik baik pada penghargaan GTK dedikatif, ya. Nah, ini adalah kriteria penilaian atau aspek penilaian pada kategori GTK dedikatif. Ini ada perbedaan dengan yang GTK inovatif. Di bagian GTK dedikatif ini ada 3 aspek. Yang pertama, pengorbanan. Pengorbanan itu terdiri dari masa kerja pada satuan pendidikannya. Artinya bagi Bapak Ibu yang memiliki masa kerja puluhan tahun, itu bisa memilih di kategori GTK dedikatif. Kemudian
tambahan waktu di luar jam kerja, daya juang dan ketahan malangan. Kemudian keamanan dan kenyamanan bekerja. Untuk aspek pengorbanan itu bobot poinnya adalah 45. Kemudian untuk aspek pengabdian itu kriterianya yang pertama kompleksitas masalah. Pendidik mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi saat menjalankan tugas, adaptasi, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan daerah tempat pendidik bertugas, pemanfaatan kearifan lokal, pendidik memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar, kemampuan kolaborasi, pendidik menunjukkan kemampuan kolaborasi. Untuk aspek pengabdian itu bobot poinnya juga 45. Sedangkan untuk aspek terakhir yaitu literasi digital. Literasi digital ini seperti penggunaan teknologi aplikasi digital atau pemanfaatan media digital atau teknologi berdampak. Namun untuk bobot poinnya hanya 10 poin. Nah, setelah Bapak Ibu dinilai portofolionya dari segi naskah, video, dan dokumen pendukung, maka nanti akan dipilih 10 peserta terbaik untuk setiap kategori yang akan dilakukan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi karya Bapak Ibu masing-masing. Untuk aspek bobot penilaian verifikasi dan validasi melalui wawancara, untuk GTK dedikatif, ini dedikatif ya, yaitu pertama ada aspek dampak. Aspek dampak ini melakukan berbagi praktik baik dengan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian praktik baik dapat diterima dan dirasakan oleh warga sekolah atau satuan pendidikan dan atau masyarakat. Kemudian harmonis dengan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki dampak pada satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional. Kemudian menjadi rujukan atau inspirasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Ini bobot poinnya adalah 25. Untuk aspek keberlanjutan, itu praktik baik mendapatkan dukungan keberlanjutan dari warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Praktik baik digunakan secara berkelanjutan oleh yang bersangkutan. Kemudian praktik baik telah direplikasi atau ditiru pihak lain. Praktik baik telah dikembangkan atau dimodifikasi pihak lain. Bobot poinnya juga 25. Dan untuk aspek karakter, seperti disiplin menjalankan tugas pokok, berperilaku sopan dan santun dalam keseharian, tidak tercela. Tidak tercela artinya tidak melanggar etika, norma, dan hukum yang berlaku. Menjadi panutan bagi warga sekolah dan masyarakat, memiliki integritas tinggi, serta tidak terlibat kasus perilaku kekerasan seksual, tidak terlibat kasus perilaku perundungan atau kekerasan, dan tidak terlibat kasus perilaku intoleransi. Untuk bobot poinnya itu paling besar ya, yaitu 50. Nah, dari 10 peserta terbaik tadi, setelah dilakukan wawancara, maka akan dipilih 5 peserta terbaik untuk selanjutnya diadakan penilaian gelar wicara. Jadi wicara ini dilaksanakan setelah proses penilaian substansi selesai. Yang nanti penilaian gelar wicara ini akan dilakukan oleh provinsi, yaitu dari BBGP dan BGP kepada 5 peserta terbaik, yang nanti akan dilaksanakan secara luring. Untuk aspek dan bobot penilaian gelar wicara yaitu yang pertama penguasaan konten, kedalaman pembahasan, relevansi topik, data dan fakta pendukung atau sustainability, yaitu replikasi dan skalabilitas. Itu bobot poinnya 45. Keterampilan komunikasi, artikulasi dan kejelasan suara, bahasa tubuh dan kontak mata, kemampuan menyampaikan ide dan menyimak, itu bobot poinnya 45. Sedangkan interaksi terdiri dari respon terhadap pertanyaan antar peserta, respon terhadap pertanyaan penilai, itu bobot poinnya 10 poin. Nah, untuk alurnya masih sama dengan yang GTK inovatif kemarin. Dari mulai kita melakukan pendaftaran, selanjutnya dilakukan penilaian administrasi oleh BBGP dan BGP. Jika lolos administrasi, maka dilanjutkan ke penilaian substansi BBGP dan BGP. Dari penilaian substansi ini akan dipilih 10 terbaik per kategori untuk diwawancara. Masih dilakukan oleh BBGP dan BGP. Dari 10 terbaik akan dipilih 5 terbaik yang akan dilakukan gelar wicara. Nah, dari 5 terbaik ini maka akan ditetapkan 3 terbaik per kategori tingkat provinsi.
dan akan diberikan penghargaan. Selanjutnya, dari 3 terbaik ini, terbaik pertama akan dikirim ke tingkat nasional untuk mewakili provinsi masing-masing. Di nasional akan dipilih 5 terfavorit. Nah, selanjutnya kita ke kategori yang ketiga, yaitu kategori komunitas belajar inspiratif. Ini kategori baru, karena tahun 2023 kemarin kategori ini belum ada, dan di tahun 2024 dimasukkan untuk kategori komunitas belajar inspiratif. Nah, untuk kategori Kombel inspiratif, kategori pesertanya yaitu komunitas belajar satuan pendidikan, artinya komunitas belajar dalam sekolah, dari jenjang TK, kesetaraan, PAUD, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Untuk topik yang diangkat dalam kategori ini yaitu topik yang berpusat pada peserta didik, seperti tantangan belajar peserta didik di kelas. Topiknya bisa beragam, kolaborasi perencanaan pembelajaran yang memihak kepada murid, atau kolaborasi dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, topik Kombel berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, seperti peningkatan pembelajaran dan asesmen, penguatan profil pelajar Pancasila, model kompetensi, kemudian pengelolaan kinerja. Atau topik Kombel satuan pendidikan inspiratif menggunakan waktu belajar lebih banyak untuk mendiskusikan topik yang berfokus pada peserta didik, ya. Jadi untuk Kombel itu atau komunitas belajar itu tujuannya hanya murid dan murid. Untuk penanggung jawabnya yaitu Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan atau Direktorat KSPSTK. Persyaratan untuk peserta yang Kombel inspiratif atau komunitas belajar inspiratif yaitu peserta terdiri dari kepala sekolah dan 2 orang guru. Jadi setiap satuan pendidikan itu ada 3 orang dari satuan pendidikan yang sama yang mendaftarkan komunitas belajar satuan pendidikannya pada aplikasi pendaftaran SIM Jambore tahun 2024. Kemudian kepala satuan pendidikan aktif bekerja dengan penugasan minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan hasil pindai surat keputusan dari pimpinan unit kerja atau lembaga. Kemudian untuk guru pendidik aktif bekerja dengan minimal 1 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pindai scan atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja lembaga dan sudah terdata di Dapodik. Peserta kepala sekolah telah mengisi instrumen refleksi komunitas belajar yang ada di PMM. Pastikan kepala sekolah yang akan ikut kategori Kombel ini, Kombel inspiratif ini harus mengisi refleksi Kombel yang ada di PMM. Kemudian berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disetujui oleh atasan langsung. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kategori dari keseluruhan kategori di Jambore GTK tahun 2024. Artinya hanya 1 kategori. Jika sudah memilih kategori GTK inovatif atau GTK dedikatif, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti yang Kombel inspiratif. Kemudian peserta mengirimkan dokumen portofolio pelaksanaan Kombel di satuan pendidikan, naskah dan video. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, naskah praktik baik. Nah, naskah berupa esai yang diisi melalui aplikasi SIM Jambore kategori Kombel inspiratif. Naskah merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi hasil karya orang lain, dan harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Ketentuan pengisian esai sebagai berikut. Menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi komunitas belajar di satuan pendidikan, maksimal 250 kata per pertanyaan. Kemudian melampirkan bukti dukung yang diminta dengan format PNG, JPG, atau PDF. Untuk video praktik baik dari pelaksanaan komunitas belajar itu harus menggambarkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif serta berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru dan perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang terdiri dari video diawali dengan profil peserta atau Kombel. Video memvisualkan aktivitas Kombel yang tidak mengunsur unsur sara, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Video berdurasi maksimal 5 menit tanpa musik latar yang terdiri atas pembukaan, inti diskusi, dan kesimpulan diskusi. Video dikirimkan dalam bentuk tautan. Untuk dokumen pendukung, itu merupakan dokumen, baik itu foto, file, berita di media massa, artikel di jurnal, liputan di televisi, dan sejenisnya yang mendukung praktik baik jika dimiliki oleh peserta. Namun jika tidak memiliki, juga tidak mengapa. Bukti pendukung dapat berupa rapor pendidikan tahun 2022 dan 2023, praktik baik sudah dibagikan kepada GTK lainnya,
testimoni dari penerima manfaat praktik baik, warga sekolah, masyarakat, dan lain-lain, dukungan keberlanjutan dari warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Praktik baik telah direplikasi oleh pihak lain atau penggunaan aplikasi digital dalam implementasi praktik baik. Untuk alur penilaian karya Kombel Inspiratif, itu pertama kita melakukan pendaftaran di halaman yang sudah disediakan. Kemudian dilakukan penilaian administrasi, ini langsung oleh Direktorat KSPSTK. Selanjutnya penilaian portofolio. Nah, dari penilaian portofolio lanjut ke wawancara. Wawancara ini untuk 5 kombel terbaik tiap provinsi. Dari 5 kombel terbaik tiap provinsi ini akan dipilih 3 terbaik. Nanti Direktorat KSPSTK akan menginformasikan kepada BBGP atau BGP dari provinsi masing-masing. Dari 3 kombel ini maka ditetaplah 1 peserta terbaik untuk mewakili provinsi dan melaju ke tingkat nasional. Di nasional akan dipilih 5 terfavorit. Ya, peringkat Kombel Inspiratif ditetapkan oleh Direktorat KSPSTK melibatkan direktorat jenjang lainnya berdasarkan hasil penilaian substansi dan kelayakan peserta. Panitia pusat akan menginformasikan 3 kombel terbaik kepada BBGP dan BGP untuk diikutsertakan pada penganugerahan di tingkat provinsi. 1 kombel teratas per kategori dikirim ke tingkat pusat. Penetapan 5 terfavorit tingkat nasional akan diatur dalam petunjuk teknis oleh direktorat terkait. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyelenggara Jambore GTK Hebat tahun 2024. Penyelenggara dari kegiatan Jambore GTK tahun 2024 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024. Untuk tingkat provinsi, pelaksanaan penyelenggara Jambore itu dilakukan oleh Balai Besar Guru Penggerak atau BBGP dan Balai Guru Penggerak BGP untuk kategori GTK Inovatif yang terdiri dari 24 kategori dan GTK Dedikatif yang terdiri dari 16 kategori. Kemudian di tingkat nasional, penyelenggaraan Jambore GTK Hebat di tingkat nasional dilaksanakan oleh direktorat sesuai tugas dan fungsinya. Untuk Direktorat Guru PAUD Dikmas untuk kategori GTK Inovatif tadi itu khusus di Pamong Belajar dan Penilik. Dan juga dilaksanakan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan untuk kategori Komunitas Belajar Inspiratif. Nah, untuk peran dan tugas dari Direktorat Jenderal GTK, BBGP, dan BGP, Dinas Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Mitra, ini kita lewatkan saja. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Nah, untuk tim penilai ini kita lewatkan. Nah, sekarang hasil yang diharapkan pada Jambore GTK Hebat ini. Jadi, dari pelaksanaan kegiatan Jambore GTK Hebat ini diharapkan dapat terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan dedikatif serta komunitas belajar yang inspiratif. Yang kedua, terrealisasinya pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta komunitas belajar atas praktik baik dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian terhimpunnya praktik baik, proses pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan pembelajaran, pelaksanaan administrasi sekolah, penata laksanaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan sekolah, pengelolaan satuan PAUD, dan komunitas belajar yang menerapkan kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi referensi bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan komunitas belajar lainnya. Serta yang terakhir, khususnya rencana tindak lanjut pasca kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi agen perubahan untuk berbagi praktik baik di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas lini masa Jambore GTK Hebat tahun 2024. Untuk tahap penyelenggaraan, yang pertama, Direktorat Jenderal GTK melakukan sosialisasi kepada BBGP dan BGP dan melakukan publikasi melalui berbagai media. Jadwalnya 26 sampai 31 Agustus 2024 kemarin ya, sudah lewat. Dan sebagian BBGP dan BGP juga sudah melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring di YouTube. Sekarang Bapak Ibu bisa cek di YouTube. Kemudian penyelenggaraan tingkat provinsi. Nah,
peserta pendaftar melalui SIM PKB 2 September sampai 1 Oktober 2024. Ini sepertinya ada mundur karena kemarin saat kita buka SIM Jamborenya itu ada keterangan akan dibuka tanggal 5 September. Berarti kemungkinan untuk jawab pendaftar ini ada pemunduran. Kemudian seleksi administrasi 3 September sampai 7 Oktober 2024. Seleksi substansi praktik baik video dan portofolio 1 sampai 15 Oktober 2024. Kemudian wawancara, verifikasi dan validasi secara daring 16 sampai 21 Oktober 2024. Penilaian gelar bicara, talkshow dan kegiatan pendukung secara luring itu 22 sampai 30 Oktober 2024 dilaksanakan selama 3 hari. Penetapan SK 3 orang peserta terbaik 3 provinsi untuk tiap kategori penghargaan paling lambat 31 Oktober 2024. Pengiriman data peserta terpilih dari BPGP dan BGP itu 1 November 2024. Untuk di tingkat nasional, pemanggilan pesertanya atau pengiriman undangan 13 November sampai 13 November 2024. Sedangkan untuk penilaian gelar bicara atau talkshow dan kegiatan pendukung lainnya itu dilaksanakan 20 sampai 26 November 2024 bagi peserta yang lolos ke tingkat nasional. Berarti nanti di Jakarta itu sekitar 6 hari. Ya, dari 20 sampai 26 November 2024. Akan ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang bisa kita ikuti di tingkat nasional nanti. Ya, tapi yang terpenting adalah pelaksanaan dari gelar bicara atau talkshow untuk memilih 5 terfavorit tingkat nasional untuk setiap kategori. Sedangkan untuk lini masa Jambore GTK Hebat kategori Kombel Inspiratif itu peserta mendaftar melalui SIM JMB itu 2 September sampai 1 Oktober 2024. Seleksi administrasi 3 September sampai 7 Oktober 2024. Seleksi substansi praktik baik video dan portofolio 1 sampai 15 Oktober 2024. Verifikasi dan validasi melalui wawancara secara daring 16 sampai 20 Oktober 2024. Penetapan SK 3 Kombel terbaik 3 provinsi paling lambat 21 Oktober 2024. Penerimaan penghargaan di BPGP dan BGP untuk 3 terbaik tingkat provinsi yaitu 20 sampai 30 Oktober 2024, 3 hari. Pemanggilan peserta atau pengiriman surat undangan 1 November 2024. Pelaksanaan GTK Hebat 2024 yaitu 20 sampai 26 November 2024. Penganugerahan 24 November 2024, upacara dan gebiar puncak HGN itu 25 November 2024. Nah, ini lini masa Jambore GTK Hebat 2024 untuk kategori pamong belajar dan pendidik inovatif. Bisa dicek ya di sini. Ini hampir sama sih untuk lini masanya. Dari mulai pendaftaran, seleksi administrasi, belajar mandiri melalui JMB, mempelajari modul, pengisian jurnal dan webinar, kemudian ada batas post-test, coaching klinik portofolio untuk 5 pamong belajar dan 4 penilik inovatif, seleksi substansi baik video dan portofolio, sampai nanti upacara dan gebiar puncak HGN. Nah, demikian untuk panduan atau ketentuan pada kategori GTK dedikatif dan juga komunitas belajar inspiratif. Untuk tata cara pendaftaran nanti akan langsung kita nanti akan kita langsung praktekkan pada video yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga melalui video ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024 ini ya. Baik, demikian untuk video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.